mahasiswa semester 3 khususnya yang mengambil mata kuliah Practical Cost Accounting. Di kali ini akan kita bahas terkait dengan kasus yang berhubungan terkait dengan produk rusak. Hampir sama perlakuannya ketika kita membuat laporan produksi, laporan biaya produksi, baik itu melalui beberapa departemen atau satu departemen. Nah, sesuai dengan bahasan-bahasan yang kemarin kita lakukan lakukan atau kita simulasikan, penerapannya juga ada dua metode, apakah dengan metode rata-rata atau metode MPKP yang nantinya akan lebih detail kita lihat di lab. Nah, tentunya di dalam simulasi ini tidak sepenuhnya untuk kita simulasikan, cuma gambaran secara global aja, hampir sama ya, baik terkait dengan perlakuan akuntansi untuk produk rusak atau cacat, di mana rusak atau cacat itu normal atau tidak normal. Nah, di mana pada saat perlakuan dari produk rusak itu ada cost sendiri atau ada tambahan biaya. Nah, terkait dengan data-data unit produksi atau unit kuantitasnya hampir sama, ada persediaan dalam proses awal, kemudian unit yang diterima dari departemen sebelumnya, unit yang ditransfer ke debt dari debt berikutnya, lalu unit persediaan akhir di produksi akhir periode. Nah, kemudian ada biaya-biaya di sini yang dikeluarkan, ada biaya awal proses, kemudian ada biaya penambahan di awal periode, kemudian ada biaya terkait dengan perbaikan, apakah nanti ada indikasi unit itu cacat normal atau cacat tidak normal, namun di simulasi ini dimunculkan adanya cost atau biaya yang menimbulkan adanya unit cacat itu, yang mana di dalam perbaikan terkait dengan unit cacat itu ada biaya konversi, ada BTKL maupun BOP, biaya overhead pabrik. Nah, dari data-data ini bisa kita simulasikan dengan metode rata-rata, ya, dengan metode rata-rata di mana di laporan biaya produksi ini hampir sama ya, kita menampilkan data-data kuantitas. Nah, dari data-data kuantitas ini unit awal proses itu diambil aja dari kasus sesuai dengan kasus yang ada sebesar 17.000 unit, kemudian tinggal memasukkan ya, sehingga jumlah kuantitas antara masuk dan keluar itu harus sama. Nah, bagaimana ketika nanti akan menyajikan biaya-biaya yang dipertanggungjawabkan, nah, sehingga kita tinggal ngambil data-data aja. Nah, terkait dengan metode rata-rata ya, metode rata-rata perlakuannya hampir sama ketika kita melaporkan adanya produk rusak atau produk cacat. Di sini harus Anda cari dulu unit ekuivalennya untuk menentukan biaya per unit, sehingga dari data-data tadi dimasukkan aja biaya awal periode berapa untuk dari debt sebelumnya, kemudian BOP, BTKL, bahan bakunya berapa, tinggal ambil data-data dari sini. Nah, sehingga nantinya untuk menentukan terkait dengan penambahan biaya untuk perbaikan ini terkait dengan cacat normal ini menambah biaya sebelumnya. Jadi nanti ditambahkan di biaya sebelumnya, baik itu di persediaan awal maupun di biaya yang terjadi di periode itu. Nah, terkait dengan biaya cacat tidak normal, karena ini sebagai sebuah kerugian ya, maka akan menambah atau menambah di pertanggungan jawab biaya. Nah, ini nantinya ketika dilakukan pencatatan ini sebagai sebuah kerugian. Nah, begitu juga ketika akan dilakukan pencatatan untuk penambahan biaya perbaikan tadi ya, akan dibebankan ke BOPS tentunya untuk cacat normal itu, sedangkan yang cacat tidak normal itu sebagai kerugian, maka dicatat sebagai kerugian produksi atau produk cacat sesuai dengan nilai biaya yang dikeluarkan, baik itu untuk biaya konversinya. Nah,
tentunya perlakuan dari metode ini, ya metode itu baik nanti akan menerapkan dengan metode rata-rata atau metode MPKP. Nah, terkait dengan perlakuannya ya sesuai dengan materi-materi yang kita bahas sebelumnya ketika kita bicara cost proses. Baik, untuk lebih detailnya nanti akan kita simulasikan lagi bersama-sama di lab atau di laboratorium. Terima kasih.